Pemirsa, 4 orang anggota gangster ditangkap polisi karena membacok seorang remaja hingga tewas di Sukmajaya, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya seorang remaja yang sedang mencari kucing peliharaannya dikeroyok setelah diteriaki maling. Seorang remaja bernama Lutfi Erlangga ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka bacok di Komplek Perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sebelum ditemukan, korban sempat mencari kucing peliharaannya tak jauh dari rumah. Namun tiba-tiba 6 orang datang dan menuduh korban mencuri besi. Polisi pun telah menangkap 4 pelaku, sementara 2 lainnya masih dalam pencarian. Jadi dalam hal ini bukan korban begal, tapi korban diteriakin maling. Oleh sebab itu kita masih akan dalami perkara ini, motifnya apa, dan mohon doanya pada rekan-rekan semoga semua ini bisa terungkap. Sementara itu, orang tua korban mengaku syok lantaran anaknya ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka tusuk. Jam 9:30 udah tidur, saya nggak tahu dan nggak ada izin apa-apa, saya bilang sebelum saya tidur. Jadi begitu sampai di 3 meter dari TKP, saya disuruh duduk dulu, dikasih minum. Tapi firasat saya sudah bahwa anak saya sudah tidak ada. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, nasib tragis dialami seorang remaja di Bekasi. Ia tewas dikeroyok massa setelah diteriaki maling. Padahal korban sedang mencari kucing peliharaannya. Lantas bagaimana penyelidikan kasus ini? Bersama kami sudah bergabung Kapolsek Tarumajaya AKP Edi Suprayitno dan orang tua korban ada Bapak Abdul Hafiz. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore, Mbak. Salam sehat. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Abdul Hafiz terlebih dahulu. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Pak atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda Pak. Pak Abdul Hafiz, ya barangkali boleh diceritakan sebelum putra Bapak keluar rumah, apakah sempat meminta izin kepada orang rumah Pak? Tidak ada. Ya, pada malam peristiwa itu terjadi, ada yang sempat diceritakan kepada Bapak? Ya, pada saat malam itu terjadi, saya sudah tidur jam 21.30. Kemudian pukul 23.30 saya terbangun karena baju saya basah karena keringat. Lalu saya bangun dan ganti baju, lanjut tidur lagi. Saya tidak ada firasat apa-apa, tapi memang keringat saya sebanyak ini saat tidur itu tidak seperti biasanya. Kemudian saya bangun lagi, tapi saya tidak lihat jam berapa, baju saya basah kuyup lagi kena keringat. Nah, tidak lama dari situ, sekitar pukul 4 pagi, saya dihubungi oleh Ketua RW. Pertanyaan pertama dari Ketua RW, Abang ada di rumah enggak? Firasat saya langsung menuju ke anak saya, Angga. Saya langsung turun, kemudian saya lihat pintu depan rumah terbuka, motor tidak ada. Saya langsung berlari ke depan pos security. Di depan pos security saya disambut oleh Pak RW, yang kemudian coba menenangkan saya, belum tentu si abang. Tapi firasat saya berkata lain. Saya kemudian diajak mendekati TKP yang sudah diberi polis line. Saya diberi minum, terus duduk, disuruh menenangkan diri. Tidak jauh dari tempat saya duduk, saya melihat ada motor anak saya dan kantong mayat di dekatnya. Saya lihat sudah banyak orang di sana. Mungkin salah satunya Bapak Kapolsek yang saya hormati sudah berada di TKP.
Lalu kemudian saya ditanya oleh Bapak polisi, apakah Bapak ingin melihat? Saya jawab iya. Apakah Bapak kuat? Saya jawab iya. Begitu saya mendekati kantong mayat, saya lihat anak saya sudah tidak bernyawa lagi. Mukanya berlumuran darah, rambutnya, bajunya. Saya sempat bertanya kepada Bapak polisi, luka ada di bagian mana? Dijawab oleh Bapak polisi, luka ada di bagian kepala belakang dan punggung. Ya. Setelah itu saya disuruh kembali ke rumah untuk mandi dan sholat. Di perjalanan menuju rumah, nenek almarhum dan ibu almarhum menyusul ke TKP. Tapi sudah saya ajak pulang. Saya beri kabar bahwa Angga meninggal. Ya. Demikian yang bisa saya ceritakan, karena kronologis saya tidak bisa menceritakan. Saya tidak menyaksikan langsung. Ya. Jadi putra Anda pergi keluar malam tujuannya untuk mencari kucing peliharaannya yang hilang ya, Pak? Menurut cerita seperti itu. Baik. Saya Memang anak saya menyukai kucing. Meskipun kami tidak mengizinkannya untuk memelihara di dalam rumah, almarhum memelihara kucingnya 3 rumah dari rumah kami yang kebetulan sedang kosong. Di garasi rumah itu dia letakkan kardus, dilapisi dengan baju bekas. Di situ saya pernah melihat ada anak kucing sekitar 3 sampai 4 ekor yang baru lahir. Ya. Kemudian ada beberapa kali saya sepulang dari rapat RT jam 11 malam, dia sedang bermain-main dengan kucingnya di depan rumah. Ya. Kucing digendong, kemudian diletakkan lagi, diajak berlari-lari, digendong lagi. Terus saya bilang, udah malam Kak. Akhirnya kucingnya dia taruh kembali di tempat dia meletakkan kardusnya. Baik. Baik, saya ingin bertanya ke Pak AKP Edi Suprayitno. Pak Edi, sebetulnya seperti apa kronologi terjadinya penganiayaan remaja hingga tewas tersebut? Ya, sebelumnya saya ucapkan turut bela sungkawa dengan Pak Hafiz, Pak. Terima Jadi kasih dapat Bapak kami, Kapolsek. ya, jadi dapat kami ceritakan kronologis awalnya seperti yang tadi dibilang oleh orang tua korban, bahwa korban ini sedang keluar rumah untuk mencari peliharaannya, yaitu kucingnya itu. Kebetulan di depan perumahan kediaman korban itu adalah ruko, dan korban mencari kucingnya itu di ruko-ruko. Ketika korban mencari kucing di bawah kolong mobil di salah satu ruko, korban ditegur oleh saudara E yang kebetulan tinggal di ruko tersebut, menanyakan sedang apa di situ di kolong mobil tersebut. Nah, korban kemudian bilang bahwa korban sedang mencari kucing peliharaannya. Namun E tidak percaya, dan akhirnya korban langsung menuju ke kendaraannya, yaitu roda 2 motor. Namun si E ini memanggil korban untuk komunikasi ataupun untuk mempertanyakan apa tujuannya ke kolong mobil tersebut. Tapi korban tidak mengindahkan, dan korban melaju dengan kendaraannya. Disitulah korban diteriaki maling oleh si E.
Dan pada saat diteriaki maling itu mengundang kerumunan massa. Kemudian korban sekitar 100 meter di-stop oleh 6 orang yang sebagai pelaku pengeroyokan ini, dan disitulah korban dipukul dan dicelurit. Jadi 6 orang ini masing-masing mempunyai peran masing-masing, Pak. Dan korban tidak bisa ditolong nyawanya karena sudah kehabisan darah di situ dan korban meninggal di tempat. Seperti itu, Pak, kronologisnya. Apa betul para pelaku ini tergabung dalam kelompok gangster, dan kemudian sebetulnya apa motif para pelaku? Apakah penganiayaan ini dilakukan secara memang secara spontan begitu, Pak? Ya, sebenarnya kalau hasil pemeriksaan kita ini adalah spontan. Namun anak-anak ini mempunyai kelompok geng lah ya, geng yang dinamakan Brother Stress. Dan ini memang kelompok ini sangat meresahkan. Kita memang sudah memantau, kami ini sudah memantau keberadaan mereka. Dan salah satu DPO yang kami kejar sampai saat ini adalah salah satu pengeroyokan juga pada saat 5 bulan yang lalu dengan kasus yang sama. Seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah kami di backup oleh Jatanras Polres Metro Bekasi. Alhamdulillah kita bisa mengamankan 4 orang dari 6 pelaku tersebut, Mbak. Iya, sudah sejak kapan gangster ini beraksi dan sebelumnya pernahkah ada korban lainnya? Untuk kami analisa dan kita hasil integrasi kita, mereka ini sudah terbentuk sekitar 1 tahun yang lalu. Dan mereka ini ingin memperlihatkan ke masyarakat keeksisan mereka. Makanya mereka selalu membuat ulah. Pernah juga kita razia ketika mereka melakukan tawuran pada saat itu, tapi mereka lebih cerdik, dalam arti kata dia sudah memahami situasi ya. Jadi mereka ini memang benar-benar sudah meresahkan masyarakat Tarumajaya khususnya, seperti itu. Iya. Ya, Pak Abdul Hafiz, dari para pelaku ini apakah ada yang dikenali, Pak? Sama sekali tidak ada yang kami kenal. Apakah sebelumnya pernah mendengar aksi gangster serupa, Pak, di wilayah tempat tinggal Anda, Pak, sebelumnya? Ya, beberapa kali saya mendapat kiriman video amatir di grup WhatsApp gitu, bahwa ada gangster yang berkeliaran sambil membawa celurit panjang, mencari mangsa. Siapapun yang ketemu yang sedang ada di pinggir jalan tanpa sebab, tanpa kesalahan, saya memang sudah pernah mendengar. Tapi saya tidak menyangka jika suatu ketika itu akan terjadi kepada anak saya. Ya, Pak, almarhum Lutfi ini putra Bapak yang keberapa, Pak? Betul, putra pertama saya. Bagaimana sosok korban di mata Anda dan keluarga? Anak yang soleh, penurut, patuh pada orang tua, patuh pada guru, bergaul dengan teman, aktif di organisasi sekolah, dan berprestasi. Baik, Pak Edi, pelaku ini diduga masuk ke dalam sebuah kelompok gangster. Kira-kira berapa total anggota gangster yang masih berkeliaran dan mereka kerap beraksi di wilayah mana saja, Pak? Kita lihat sekitar 15 orang. Dan mereka masih di sekeliling ataupun di wilayah Bekasi. Dan alhamdulillah keempat orang ini adalah orang-orang yang memang bisa dikatakan pentolan lah, Mbak, gitu. Pentolan mereka. Dan salah satunya pelaku pembacokan ini 2 orang ini, Pak, gitu. Jadi berapa pelaku lainnya yang hingga kini masih buron, Pak? Untuk saat ini DPO kami masih 2, yaitu si J dan si A. Ini dia perannya ikut memukul perannya. Kalau untuk yang melakukan pembacokan sudah kita amankan,
si A dan si R ini sudah kita amankan dan barang buktinya pun sudah alhamdulillah sudah kita temukan. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi aksi pelaku yang meneriaki maling terhadap korbannya ini bisa dikatakan memang modus mereka ya Pak untuk melakukan aksi penganiayaan secara spontan untuk sekedar membuat ulah di wilayah tersebut ya Pak? Ya, dapat dikatakan seperti itu karena memang ini kejadian spontan dan bukan begal. Jadi karena tidak ada barang-barang korban yang hilang. Seperti itu, Mbak. Baik. Kedepannya Pak, agar peristiwa serupa tidak terulang, seperti apa pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian? Sebenarnya kami hampir setiap malam, Mbak, sudah mobile melakukan patroli-patroli. Ya, tujuannya adalah untuk pencegahan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan kami juga sering menghimbau kepada masyarakat, baik itu orang tua melalui sosialisasi ataupun kita mengadakan sosialisasi dengan para guru, kepada kepala sekolah dan masyarakat agar pentingnya pengawasan terhadap anak-anaknya, Mbak, agar anak-anaknya tidak mudah terjerumus dalam kategori narkoba, tawuran, trek-trekan dan lain-lain, Mbak. Karena bisa kami tambahkan, Mbak, ini 3 pelaku ini setelah kita tes urin, ini urinnya positif narkoba. Yeah. Itu, Mbak. Seperti itu. Baik. Pak Abdul Hafiz, terakhir Pak, harapan Anda terhadap proses hukum terkait kasus ini seperti apa? Harapan kami, para pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatannya, dan kami berterima kasih, mengapresiasi kinerja kepolisian. Meskipun masih ada yang DPO, kami berharap segera ditangkap. Baik, terima kasih Pak Abdul Hafiz dan Pak AKP Edi Suprayitno telah bergabung bersama kami di iNews Sore.